Selamat datang kembali di sesi deep dive kita. Kali ini nih kita mau langsung bedah sejarah satu desa unik, Luwung Kencana. Bahannya dari ringkasan audio yang Anda bagi. Misi kita yaitu bongkar asal-usulnya. Dari hutan, terus jadi pemukiman, gimana namanya, strukturnya berubah terus. Nah, ini yang bikin penasaran dari awal. Luwung Kencana artinya kan hutan emas. Tapi kok nggak disebut ya soal emasnya? Apa ini cuma harapan? Oke, mari kita mulai bedah ini yuk. Ya, cerita Luwung Kencana ini emang contoh bagus sih. Langsung kelihatan gimana satu tempat itu terbentuk ya, dari alam, terus kebijakan kolonial, sama perpindahan penduduk. Nama aslinya aja udah beda banget kan? Sumber Anda nyebutin Alas Kedung Dongkol. Alas Kedung Dongkol. Kedengarannya kayak hutan belantara gitu ya? Betul, kesannya mungkin agak, gimana ya, angker mungkin. Jauh lah dari citra emas di Luwung Kencana itu. Nah, yang menarik, ya, kontrasnya ini. Nama itu bisa jadi cerminan aspirasi, nggak harus kondisi sebenarnya. Bener juga ya. Jadi dari hutan belantara, langkah pertamanya gimana tuh jadi desa? Sumber Anda nyebut tahun 1928 ya, pas Hindia Belanda buka lahan. Iya, 1928. Menariknya, mereka nggak langsung kasih nama yang keren gitu ya, tapi pragmatis banget. 3 pemukiman awal, namanya Bedeng A, B, dan C. Oh, jadi cuma bedeng aja gitu? Iya, makanya sempat dikenal juga sebagai Desa Bedeng. Fungsional banget ya kan? Fungsional banget. Khas administrasi kolonial waktu itulah ya. Iya. Tapi nggak lama, 4 tahun kemudian, 1932, ada kejadian penting lagi nih. Transmigrasi lokal besar-besaran. Oh ya? Sebesar apa itu? Sumber Anda nyatat ada 25 desa dari 6 kecamatan yang warganya dipindahin ke sana. Itu nggak kecil loh skalanya. Wah, 20 desa. Banyak banget. Sumbernya ada nyebutin nggak kenapa kok ada perpindahan sebesar itu? Sayangnya nggak dirinci ya alasannya di sumber Anda. Cuma disebut skalanya aja. Tapi yang jelas dampaknya ke keragaman penduduk langsung kelihatan karena banyak pendatang dari berbagai negara atau wilayah ya, muncul julukan baru yang unik. Desa Selawe Nagara. Selawe Nagara. Selawe itu 25 ya? Betul, 25 desa atau negara gitu kasarnya. Nama ini wah bener-bener nunjukin keragaman asal warganya waktu itu. Jadi kayak melting pot gitu ya di awal. Bisa dibilang gitu. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini mungkin bagian dari program penataan penduduk atau buka lahan ekonomi dari pemerintah kolonial. Ngumpulin tenaga kerja dari mana-mana di satu tempat baru. Oke, masuk akal sih. Nah, dari nama deskriptif kayak Bedeng atau Selawe Nagara, gimana ceritanya bisa jadi nama resmi Luwung Kencana? Nah, perubahannya itu mulai pas ada struktur yang lebih formal. Tahun 1933 ya, ada pemilihan kepala desa pertama, Kuwu, terpilih Bapak Kuwu Rabil. Betul, tapi nama Luwung Kencana itu belum muncul saat itu. Oh belum, kapan dong? Justru agak belakangan. Dan menariknya, pas situasinya lagi, nggak enak. Tahun 1942, pas Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya. Waktu itu, kuunya Kaira. Wah, tahun 1942, di tengah perang malah milih nama hutan emas. Ada info nggak kenapa milih nama itu justru pas masa sulit? Ada simbolisme apa gitu? Sayangnya, sumber audio Anda nggak jelasin detail alasan pemilihan nama Luwung Kencana di tahun 42 itu. Bisa jadi sih simbol harapan ya di masa perang, atau mungkin ada alasan lain yang nggak kesebut aja. Tapi ya penetapan nama ini jadi babak barulah buat desa itu. Cuma dinamikanya nggak berhenti di situ. Ada perubahan fisik lagi yang penting tahun 1966. Oh iya, yang soal perpindahan blok itu ya, blok Ya, Kertasari pindah ke lokasi lain yang lebih rendah. kenapa pindah? Nah, ini alasannya mendasar banget, susah air. Ini menarik sih, namanya kencana atau emas, tapi masalah utamanya malah soal air. Realistis banget. Betul. Dan area baru hasil pindahan itu dinamain Blok Gebang Sari. Gebang itu kan bisa artinya pindah atau membuka lahan baru ya. Jadi kayak penanda gitu ya, ini tempat baru hasil perpindahan. Iya, ini nunjukin banget gimana komunitas itu terus beradaptasi. Jadi struktur desa yang sekarang, yang ada Blok Luwung Kencana sebagai inti, terus Kertawinangun, sama Gebang Sari hasil relokasi itu ya hasil evolusi panjang. Dari hutan, alas Kedung Dongkol, jadi proyek kolonial, Desa Bedeng, terus jadi tempat kumpul banyak komunitas, Desa Selawe Nagara, akhirnya dapat nama yang penuh harapan, Luwung Kencana.
terus menyesuaikan lagi sama kondisi alam, pindah ke Gebang Sari. Jadi emasnya bukan emas harfiah ya, tapi mungkin emasnya itu ya harapan sama kemampuan adaptasi warganya itu sendiri. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi kesimpulannya buat Anda nih, perjalanan Luwung Kencana ini kayak miniatur sejarah pembentukan banyak tempat di Indonesia ya. Ada campur tangan kebijakan, ada realitas alam, dinamika sosial, sama harapan yang dikasih lewat nama. Nama Luwung Kencana, si hutan emas, ternyata bukan soal logam mulia, tapi lebih ke potensi dan aspirasi di tengah kondisi yang, ya gitu deh, nggak selalu gampang. Kayak kasus pindah karena air tadi. Tepat sekali, ini kan jadi nunjukin ya, sejarah Luwung Kencana itu jalinan antara rencana dari atas, kayak kebijakan kolonial, terus kebutuhan real dari bawah, contohnya air, sama semangat kolektif warganya, yang kelihatan dari nama dan julukan desa. Banyak banget lapisannya dalam satu nama desa aja, nunjukin kalau identitas tempat itu cair, ya, terus dibentuk ulang. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda di rumah. Seberapa sering sih nama-nama tempat di sekitar kita, entah jalan, kampung, atau kota, itu nyimpen jejak sejarah yang mungkin udah kita lupain? Mungkin ada cerita soal kebijakan lama, perpindahan penduduk besar-besaran, atau ya sekedar harapan komunitas. Kayak nama Bedeng atau Selawe Nagara yang dulu pernah jadi bagian dari cerita Luwung Kencana, kira-kira apa ya cerita tersembunyi di balik nama tempat tinggal Anda? Sesuatu buat direnungkan.